Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa kami. Kesempatan yang indah di pagi hari ini, kami memuji, mempermuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang sudah dinaikkan. Dan sebentar kami akan mendengarkan nasihat-Mu, ya Bapa. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, karena kami tahu tanpa tuntunan, tanpa pimpinan-Mu, ya Bapa, kami adalah orang-orang yang selalu memiliki kesalahan dalam hidup ini. Bisa senantiasa meleset dalam hidup ini, ya Bapa. Oleh sebab itu kami membutuhkan bimbingan-Mu. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini, ya Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami. Biarlah bejana hati, bejana jiwa kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan terus kami melakukan firman itu, kami pegang dan kami lakukan firman itu dalam kehidupan kami, ya Bapa. Bapa di surga, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, mari kita katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, shalom. Belum lama ini kita melihat peristiwa di mana ada peperangan yang terjadi di Timur Tengah, di mana kedua bangsa saling menyerang Bapak Ibu, dan mereka masing-masing saling mengklaim, saling mengklaim. Nah, kemudian ada satu negara adidaya, adikuasa, yaitu Amerika Serikat, membantu salah satu negara dan menyerang negara yang dianggap musuh olehnya. Kemudian melalui peristiwa itu di grup-grup WhatsApp, khususnya grup WhatsApp saya yang ada di Kota Kerawang, ya, karena saya belum lama ini membuka perintisan di Kabupaten Kerawang, Gereja Suara Kebenaran Injil, dan kemudian saya masuk grup di sana, ya, grup para pendeta. Kemudian ada satu video yang dikirimkan dan saya melihat video tersebut, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam cerita, ya, ada yang sebagai komentator begitu mengatakan, ya, bahwa ini penggenapan nubuatan dari Daniel pasal 8 ayat 4 sampai 8. Jadi merupakan nubuatan yang terjadi, di mana dikatakan bahwa Amerika dipakai Tuhan seperti palu yang menghantam benteng Persia. Persia itu Iran, saudaraku. Di Alkitab ditulis Persia, ya. Tuhan sedang menggerakkan Amerika dan Israel sebagai alat untuk menghukumnya. Kemudian dikatakan karena Persia telah lama menjadi rahim bagi roh pemberontakan, di mana Persia ini menciptakan Hamas, membesarkan Hizbullah, kemudian menyebarkan semangat iblis dalam jubah agama. Kurang lebih seperti itu, ya, saudaraku. Kemudian ini menjadi pergumulan saya, karena menurut saya Alkitab tidak mengajarkan demikian. Apalagi Tuhan pakai satu bangsa menjadi palu yang akan menghancurkan, ya, bangsa lain. Kok rasanya tidak masuk di pikiran saya begitu, saudaraku. Sedangkan kita diajar bahwa saudara dan saya harus memiliki kasih. Saudara dan saya harus memiliki kasih.
Kemudian ini saya perkarakan, saya persoalkan dalam hidup saya. Kenapa saudaraku? Karena sesungguhnya kita pun di negara yang menjadi agama minoritas. Dan sebetulnya kalau boleh jujur ya, kita banyak dimusuhi juga saudaraku. Ya kita sering mendengarkan cerita-cerita, ya bagaimana peristiwa di Sukabumi misalnya, dan di lain-lain tempat tentunya itu bisa terjadi. Tetapi tetap kita mengedepankan kasih dalam hidup kita. Sebab kasih Yesus itu tidak memandang etnis dan tidak memandang agama. Itu yang harus kita pegang dalam hidup ini, saudaraku. Apalagi Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Matius pasal 22, kalau saudara dan saya membaca di situ, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ya. Kemudian ada hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tidak dikatakan sama manusia yang baik kepada kita. Tidak dikatakan sama manusia yang menguntungkan diri kita. Tidak dikatakan sesama manusia yang selalu menolong hidup kita. Tidak. Siapapun. Apalagi kalau saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah hal yang baik kepada semua orang. Kepada semua orang itu artinya orang yang baik dan orang yang jahat. Ini sesama. Dan saya cek kata sesama ini di bagian-bagian yang lain juga sama, mengindikasikan bahwa sesama siapapun dia. Beda dengan istilah saudara ya. Saudara itu berbeda dengan sesama di sini. Sebab kalau saudara dalam teks aslinya itu lebih kepada saudara, bisa saudara kandung, bisa saudara sedaging, bisa saudara dalam arti family, atau juga bisa saudara dalam arti rohani. Itu arti saudara. Ya, tapi saya tidak membahas ke sana, saudaraku. Kembali lagi soal sesama ini. Soal sesama, saudaraku. Kemudian saya cek, apakah di negara Iran itu ada Kristen? Ada, saudaraku. Dan Kristen lebih tua. Ada di sana. Nah, kalau kita menghancurkan negara Persia ini, pertanyaannya, apa kita juga tidak menghancurkan saudara kita sendiri? Tidak membunuh saudara kita sendiri? Nah itulah yang tadi sudah saya katakan menjadi pergumulan saya. Apakah ada yang salah? Oh pasti salah. Pasti salah. Kalau kita berpikir seperti itu, pasti salah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Bukan manusia, bukan saudara, bukan saya yang akan menghakimi umatnya.
Bukan hak kita melakukan pembalasan, saudaraku. Coba saudara baca di Alkitab. Siapa yang menurunkan air bah ketika zaman Nuh? Allah. Siapa yang membakar Sodom dan Gomora? Siapa? Allah. Bukan manusia. Kemudian ketika Niniwe mau dihancurkan, kemudian ada Yunus yang punya peran di situ. Allah yang akan menghancurkan Niniwe. Kita manusia tidak berhak menghakimi sesama. Kita manusia tidak berhak menjadi hakim atas orang lain. Tidak, saudaraku. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kemudian saya ingat ada satu ayat yang sering kali kita baca, atau waktu zaman-zaman dulu ya, waktu saya masih kecil, seringkali ayat ini menjadi tema di hari Natal, yaitu di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat kata dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia di sini kosmos, yang berarti manusia atau penghuni bumi atau orang banyak yang tidak saleh. Ya, manusia yang tidak mengenal Allah. Orang-orang kafir. Itu pengertian dunia di sini, saudaraku. Ya. Saudara boleh cek, saya juga membaca di kamus Alkitab tentunya. Ini pengertian dunia. Kemudian dikatakan apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rupanya kata binasa ini, saudaraku, di bahasa Indonesia diterjemahkan semua binasa. Tapi kalau di dalam teks aslinya, di dalam bahasa Yunani itu berbeda-beda. Kalau binasa yang digunakan di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ini adalah apolumi. Apolumi. Ya, di dalam bahasa Inggris perish. Nah, di bagian yang lain kalau saudara membaca binasa, itu ada peteiru. Peteiru, bukan apolumi. Ya, defile dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ada lagi eletros. Jadi ada 3 yang saya temukan yang diterjemahkan distraction. Nah, tetapi yang digunakan di sini binasa adalah apolomi. Apolomi itu memiliki pengertian yaitu kehilangan jiwa. Kehilangan kehidupan yang kekal atau yang berkualitas. Kemudian kehancuran spiritual. Kemudian juga diartikan kehilangan kesempatan beroleh keselamatan. Menarik kehilangan jiwa di sini, saudaraku. Di Gereja Suara Kebenaran Injil, Bapak rohani kita sering mengajarkan kepada kita, Bapak Dr. Erastus Sabdono, yaitu ingat ya dulu Bapak Ibu, ada gambar, ada tubuh, kemudian ada roh. Dan irisan antara tubuh dan roh ini adalah jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan yang melahirkan kehendak. Ya, itu sudah kita hafal ya, saudaraku. Dan di sini hebat, kehilangan jiwa. Artinya orang tidak memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Tuhan Yesus. Dan tentu yang terdapat di dalam Tuhan Yesus pasti itu dari Allah. Dari Allah. Maka saudara dan saya harus serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama terdapat dalam diri Tuhan Yesus. Karena pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu dari Allah. Jelas, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di Yohanes pasal 4 ayat 34. Oleh sebab itu ketika di akhir hidupnya, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus katakan apa? Di kayu salib. It is finished.
sudah selesai. Teleios, sudah sempurna. Sudah sempurna Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka kita harus seperti Tuhan Yesus. Nah, kehilangan jiwa, ya. Orang-orang yang kehilangan jiwa banyak di dunia ini, saudaraku. Mereka tidak bisa hidup berkualitas seperti kita, banyak. Yang dikatakan juga kehancuran spiritual, banyak juga, saudaraku. Kehilangan kesempatan untuk beroleh keselamatan, banyak juga. Jadi artinya ketika dikatakan orang yang percaya, ya tidak binasa. Artinya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka boleh hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, siapa yang dimaksud di sini? Tentu bukan hanya orang Kristen, saudaraku. Bukan hanya orang Kristen, maksud saya. Tentu semua orang. Semua orang. Nah, hal ini tentu berbeda dengan tadi yang sudah saya katakan, ada kata binasa yang lain. Misalnya, peteiru, ya, peteiru. Itu kebinasaan, kerusakan, kehancuran oleh karena dosa atau tindakan yang melawan kebenaran. Nah, ini sudah orang Kristen ini tentunya. Atau orang percaya. Peteiru itu adalah kebinasaan di mana seseorang menghancurkan bait Allah. Artinya menghancurkan diri sendiri karena bait Allah itu ada di sini. Bait Roh Kudus, bait Allah ada di sini. Karena dia hidup tidak dalam kebenaran. Itu artinya orang yang menghancurkan diri sendiri, saudaraku. Contohnya, ya, peteiru ini ada di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, nah ini saudaraku ya, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu sendiri. Dan ini berbicara orang percaya. Orang yang sudah menerima Allah Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Kemudian binasa yang satunya lagi, eletros, itu artinya kebinasaan atau kehancuran selamanya yang tidak dapat dipulihkan. Nah, ini hukuman yang diterima orang yang tidak mau percaya dan tidak mau taat kepada Allah Bapa. Ngomongnya percaya. Ya. Saya orang Kristen, dia klaim dirinya, tapi hidupnya tidak seperti Kristus. Hidupnya sembarangan, hidupnya suka-suka dia sendiri. Jadi orang yang jahat tidak punya belas kasihan. Tidak punya kasih dalam hidupnya. Nah, ini jenis orang yang dibinasakan, tetapi dibinasakan untuk selamanya. Ya, dibinasakan untuk selamanya. Karena dia sesungguhnya tidak percaya dan tidak mau taat kepada Allah Bapa. Nah, ini ada di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ketiga. Dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Wanita yang bersalin secara normal pasti sakit, saudaraku. Kecuali dioperasi ya. Kalau dioperasi ya tidak terasa tentunya. Tapi beberapa kali saya mendengar kesaksian tapi tidak tahu karena saya tidak pernah hamil ya Bapak Ibu. Yang hamil kan Bapak Ibu ya. Katanya sembuhnya lebih cepat yang normal. Ya. Karena saya lihat dulu istri saya waktu melahirkan 2 hari ketiga udah bisa jalan, saudaraku. Nah, tetapi saya melihat saudara adik daripada istri yang melahirkan dioperasi itu bisa seminggu saya lihat. Ya waktu itu, ya tetapi tidak tahu apa sekarang sudah canggih, zaman sudah canggih jadi selesai dioperasi terus kemudian langsung sembuh ya saya nggak tahu juga. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini
Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Iya, kalau dia bersalin atau melahirkan secara normal, itu pasti sakit. Betul enggak ya? Sakit ya? Iya. Gara-gara istri saya melahirkan, saya nungguin, saya nggak bisa tidur, saudaraku. Karena dia yang sakit, saya ikut merasakan. Saya nanya, gimana sih sakitnya sih? Gitu. Wah, Pak, sakit katanya. Ya, mau kencing, mau apa gitu kata dia. Aku udah nggak mau denger deh, aku nggak mau denger, saya nggak mau denger ya. Karena nanti saya ikut merasakan sakit, jadi bukan dia yang stres, saya yang stres, saudaraku ya. Oke, kembali lagi saudaraku. Jadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua orang. Tidak dipilih. Ya pada akhirnya nanti juga ada yang namanya umat pilihan, begitu saudaraku ya. Tetapi di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk semua manusia. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, semua binasa saudara. Siapapun, seluruh penghuni bumi akan binasa. Tetapi karena ada Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak lagi kehilangan yang namanya jiwa. Tidak kehilangan kehidupan yang berkualitas. Dia tidak mengalami kehancuran spiritual. Dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk beroleh keselamatan, saudaraku. Tetapi bagi saudara dan saya yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita percaya kepadanya, artinya kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Dia. Artinya kita serupa dengan Dia, to be like Christ. Hidup kita serupa dengan Tuhan Yesus. Jejak Tuhan Yesus kita ikuti. Kita punya hak istimewa. Exousia, punya hak istimewa. Ada karya keselamatan, ada Injil yang adalah keselamatan yang memerdekakan, yang membuat saudara hidup dalam kebenaran. Kemudian ada Roh Kudus. Dan yang keempat ada penggarapan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Oke, kembali lagi berkaitan dengan sesama tadi saudaraku. Ya. Dengan sesama. Jadi kalau kita mau benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hukum yang kedua, yang terutama dan yang pertama jelas kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita. Tetapi hukum terutama yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama, artinya kasih kita itu sama seperti kita juga mengasihi Allah. Kasih kita kepada sesama, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Allah Bapa menghendaki agar kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan sesama di sini tentu yang dimaksud bukan hanya orang yang seiman. Bukan hanya orang Kristen yang kita kasihi, saudaraku. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan contoh di Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Lukas pasal 10, 25 sampai ayat yang ke-37. Tentu kisah ini sering kita dengar, saudaraku. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Nah, ini diulang ya. Jawab orang itu, jawab ahli Taurat, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah," nah ini dia kutip juga, "sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
engkau akan hidup. Engkau akan memiliki hidup yang berkualitas. Ya saudaraku, jadi kalau kita tidak mengasihi sesama, kita tidak akan bisa hidup berkualitas. Kalau orang serupa dengan Yesus pasti mengasihi sesama. Kasih Yesus itu tidak melihat etnis, tidak melihat agama, tidak melihat siapapun orang itu, keadaan apapun orang itu, tetap kita kasih. Ya saudaraku itu. Ya oke, saya lanjutkan. Kemudian Tuhan Yesus memberikan contoh adalah seorang yang jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Kemudian di tengah jalan dia dirampok. Ya. Semua barangnya diambil, harta bendanya dirampas. Tapi tidak cukup diambil dan dirampas harta bendanya. Tetapi orang itu juga dianiaya oleh perampok-perampok itu sampai setengah mati. Setengah mati, sekarat. Kemudian ada seorang imam lewat. Imam orang Yahudi dalam strata tentu sebagai seorang pemimpin. Ya, imam. Tapi apa yang terjadi? Imam tidak membantu atau menolong orang yang setengah mati atau sekarat ini, tetapi dia berjalan justru tidak di jalan orang yang sekarat itu, tapi dia justru menyimpang di seberang jalan untuk menghindari orang yang sekarat itu. Dia tidak berbuat apapun. Walaupun ada pembenaran ya, seorang imam mau memimpin ibadah tidak boleh dia menjadi tidak suci lagi ya karena menolong orang yang mungkin luka, berdarah dan lain sebagainya. Begitu saudaraku, ada cerita begitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ada Lewi, orang Lewi. Orang Lewi ini orang yang dipakai oleh Allah untuk melakukan tata layanan di gereja, di rumah ibadah. Ya, termasuk pemain musik, ya, worship leader, ini orang-orang Lewi. Pelayan-pelayan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Orang Lewi juga tidak membantu menolong orang yang sekarat. Dia juga sama lewat dari seberang. Jadi menghindar orang yang sekarat ini. Nah, kemudian ayat 33 lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara perhatikan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Siapakah orang Samaria ini, saudaraku? Siapakah orang Samaria ini? Orang Samaria ini memang dulunya orang Yahudi. Tetapi di dalam zaman pembuangan di Asyur ya, kurang lebih 722 sebelum Masehi, mereka ini kan di pembuangan itu kan bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Yahudi. Di sana campur dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah kemudian orang Samaria nikah dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian kebudayaan mereka juga bercampur dengan kebudayaan bangsa lain. Terjadi asimilasi, saudaraku. Ya, terjadi pertukaran budaya, terjadi pertukaran pendidikan dan lain sebagainya di sana. Nah, oleh sebab itu orang Yahudi tidak mau mengakui orang Samaria ini. Orang Samaria ini bahkan dianggap sebagai orang kafir. Orang Samaria ini adalah kaum marginal. Mereka dikucilkan, mereka disisihkan. Kalau orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem, tapi kalau bangsa atau orang Samaria menyembah Allahnya di Gunung Gerizim. Berbeda, saudaraku. Dan yang pasti orang Yahudi tidak memandang orang Samaria. Tidak memandang orang Samaria. Pokoknya dianggap kafir aja. Bangsa yang berdosa, orang-orang yang berdosa, kurang lebih demikian. Tetapi yang terjadi, dia memiliki belas kasihan yang tidak sama dengan imam dan orang Lewi. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jawab Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Orang yang tidak mengenal Tuhan dianggap tidak mengenal Tuhan. Walaupun dia punya Allah yang dia sembah juga. Tapi bagi bangsa Israel, mereka bukan lagi orang yang seiman, bukan lagi satu darah dengan mereka. Punya belas kasihan dan mau menolong. Sedangkan imam yang mengerti pengajaran-pengajaran kebenaran, seharusnya imam juga mengerti tentang 10 perintah Allah, tentang hukim, tentang misipatim. Kalau ahli Taurat itu adalah orang yang ahli, orang yang bisa menginterpretasikan hukum Taurat, orang yang bisa mengajar hukum Taurat dengan tepat. Ini ahli Taurat Bapak Ibu ya. Kemudian orang yang bisa menjelaskan hukum Taurat secara benar. Makna-makna hukum Taurat secara benar. Dan hukum Taurat ada 3. Dekalog 10 perintah Allah, hukim yaitu undang-undang ibadah, dan misipatim yaitu undang-undang sipil. Dan mereka pasti sangat memahami. Apalagi soal tolong-menolong, apalagi soal belas kasihan. Saudara bisa melihat bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjalankan hidup keagamaan mereka. Mereka berdoa, mereka berbagi, memberikan sedekah. Mereka peduli kepada orang lain, kepada sesama. Harusnya imam maupun Lewi juga sama. Harusnya memiliki belas kasihan seperti yang dimiliki oleh orang Samaria ini. Tetapi ternyata tidak, saudaraku. Ternyata tidak, mereka tidak melakukan itu. Nah, kita mau jadi seperti siapa sekarang? Kalau kita memegang perintahnya dan melakukan, tentu kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup saudara dan saya. Kita memiliki belas kasihan kepada siapapun. Kepada orang jahat sekalipun, saudaraku. Saya ini suka diomong-omongin, aduh ya Tuhan, saya dengar, tapi saya tidak berucap satu kata pun. Saya tidak pernah membela diri saya, karena saya pegang teguh kebenaran firman. Seperti yang Tuhan katakan, pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah hakku. Dan aku akan menjadi hakimnya. Akan menjadi hakim, saudaraku. Ngapain? Kita susah-susah. Saudara, sakit hati itu pun membuat kita sakit loh, saudaraku. Maksudnya kalau saya sakit hati kepada orang itu sakit saya. Sakit jiwa saya. Maka seringkali ketika saya tahu, oh ini orang ini sering ngomongin, saya buang semuanya itu. Saya tidak mau tahu. Saya bilang begini, hei pendakwa. Nah, yang dakwakan iblis ini. Iblis pendakwa, jangan ada dalam pikiranku. Hanya engkau. Ya. Kan kalau kita diomongin orang itu, terganggu jiwa kita, saudaraku. Pikiran kita bisa terganggu. Ya. Kalau kita tidak pernah melakukan, kita marah, kesel. Tapi kalau kita pernah melakukan, kita kadang-kala menuduh diri kita, waduh kenapa ya, aku salah sih ya, aku sudah berbuat begitu ya, sehingga begini akibatnya ya begitu. Dituduh kita, didakwa. Ini mengganggu konsentrasi hidup kita untuk hidup dalam kebenaran, saudaraku. Seharusnya kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Bapa di surga yang memelihara hidup kita. Persoalan kita sendiri itu banyak, saudaraku. Persoalan hidup kita sendiri itu banyak. Nah ini didistrak, diganggu. Pikiran kita kemana-mana gara-gara kita diomongin orang. Rugi, saudaraku.
Akhirnya kita tidak konsentrasi untuk mendandani manusia batiniah ini. Kita terganggu. Tidak perlu sekarang. Apalagi itu sesama kita. Loh, kenapa jatuh? Kena tangan saya ya, nggak sadar saya. Ya, jangan terganggu pikiran dan hati kita oleh persoalan-persoalan yang terjadi. Apalagi yang tadi saya katakan, orang-orang yang jahat kepada kita. Kita berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, kalau aku salah ampuni aku. Tapi kalau orang itu yang tidak benar, Tuhan juga ampuni dia. Kadang-kala ya saudaraku, saya sering kali ketemu dengan orang yang suka membicarakan saya. Saya tahu ya ada yang ngomong, tapi saya tidak pernah menanggapi ya. Jadi kalau ketemu ya saya anggap dia sebagai saudara saya. Apalagi saudara seiman. Apalagi saudara sepelayanan. Sama-sama di GSKI. Ya sudah. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia salah mendengar. Biasanya kan katanya saudaraku ya. Kalau katanya itu biasanya misalnya begini, ada yang nyanyi, bintang kecil katanya di langit yang tinggi, katanya. Biasanya katanya itu orang apa? Orang buta. Ya karena dia tidak melihat kan? Bintang kecil, katanya itu orang buta. Ya, jadi kalau saudara katanya, tidak usah dianggap saudaraku. Aku mau cerita nih, katanya. Wah udah, selesai udah kata. Kamu lihat sendiri nggak? Enggak, ya udah. Percuma tidak kisah kita teruskan, percuma. Sebab kalau katanya saudaraku, yang awalnya ceritanya A, bisa jadi plus B, plus C, plus D, plus E, plus F, dan seterusnya. Banyak plusnya. Ya. Nah itu membuat kita kedistrak. Pikiran kita kacau kemana-mana. Gara-gara itu. Nah sekarang kita mau belajar. Kita tidak mau seperti itu. Ya kenapa? Jelas. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, haknya Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ini clear, ini jelas saudaraku. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi kita tidak berhak menghakimi siapapun. Kita tidak berhak menghakimi sesama kita saudaraku. Tidak berhak saudaraku. Dan ini orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Ya karena dia pasti punya kasih. Kasih yang diperoleh dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang tidak melihat etnis, tidak melihat agama, tidak melihat keadaan orang itu. Siapapun orang itu tetap kita harus kasihi dia. Ya saudaraku, harus itu kita lakukan. Kurang dari itu, berarti kita tidak melakukan firman Tuhan. Kurang dari itu, kita tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus. Saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus, ya ketika diputuskan oleh Pontius Pilatus pada waktu itu sebagai gubernur, untuk dia disalibkan. Sepertinya Pontius Pilatus tidak pernah mau menyalibkan Yesus. Karena apa? Karena istrinya juga tahu bahwa Tuhan Yesus ini orang benar. Istrinya juga tahu tidak pernah ditemukan kesalahan dalam diri Tuhan Yesus. Dan konon menurut sejarah, istrinya Pontius itu juga sering ikut mendengarkan khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Jadi mengenal lebih dahulu daripada suaminya. Tetapi ya sudah, karena tekanan, karena itu politik juga, karena Pontius Pilatus takut terjadi kekacauan di wilayah Yerusalem pada waktu itu. Dia juga takut kepada Roma. Kalau terjadi kekacauan dia bisa ditarik, diganti. Jadi akhirnya dia mengizinkan Tuhan Yesus disalibkan. Oke, terserah. Maka dia cuci tangan saudaraku. Aku tidak mau darah orang ini ditumpahkan atas hidupku. Tidak mau. Karena Pontius Pilatus waktu itu juga tahu bahwa Tuhan Yesus ini tidak memiliki kesalahan, sebetulnya begitu.
tapi tetap disalibkan. Dan Tuhan Yesus tidak membantah, Tuhan Yesus tidak melawan, Tuhan Yesus tidak melakukan apapun. Bahkan di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, sampai di titik ini kadang-kala saya berpikir demikian Bapak Ibu. Kalau orang itu berdosa atau berbuat salah kepada kita, atau menjahatin kita lah, katakanlah demikian. Kita juga harus berpikir begini Bapak Ibu. Mungkin orang itu tidak ada maksud untuk menjahatin kita. Bisa. Dan orang tidak pernah bercita-cita mau menjahatin seseorang. Atau misalnya saya berpikir nanti 5 tahun lagi saya akan jahatin Pak Juan misalnya. 5 tahun lagi saya bercita-cita ingin menyengsarakan Pak Juan. Rasanya nggak ada orang bercita-cita seperti itu, saudaraku. Ya. Dan kalau itu bisa terjadi, ya mungkin karena banyak faktor. Nah, kita di sini posisinya adalah bagaimana saudara dan saya harus menempatkan diri seperti Tuhan Yesus. Yang mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, seringkali juga kita di posisi seperti itu, saudaraku. Tapi percayalah, ya percayalah, kita harus tetap memiliki belas kasihan kepada siapapun. Kepada sesama kita siapapun. Bukan hanya orang Kristen yang adalah saudara kita, saudara seiman. Tetapi orang-orang di luar sana yang mungkin menjolimi kita. Yang mungkin membuat hidup kita tidak nyaman. Yang mungkin saudaraku menekan kita. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Artinya tidak masalah itu kita tetap jalan memandang Tuhan. Memandang Tuhan saja. Pandang Tuhan saja. Ya. Sementara kita pandang Tuhan, kita juga melakukan aktivitas yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kita tetap berdoa. Kita tetap mendoakan orang-orang yang jahat kepada kita. Dan kita juga minta kepada Tuhan supaya kita tidak mengalami tekanan-tekanan dari orang-orang yang jahat itu. Tapi berdoa kepada Tuhan. Bukan kita mengambil tindakan untuk melakukan pembalasan. Bukan kita mengambil tindakan seperti yang dilakukan oleh Israel kepada Persia itu, saudaraku. Tidak demikian harusnya. Saya tidak tahulah, itu kan politik ya saudaraku ya. Saya tidak menyampurkan antara politik dengan pengajaran, tidak. Tetapi yang harus dipahami adalah bahwa sesama itu semua orang itu harus kita kasih itu, saudaraku. Ya, harus kita kasih. Siapapun dia. Ini bukan saya mengatakan, tetapi firman Tuhan yang mengajarkan kepada saudara dan saya. Ada beberapa ayat yang mendukung daripada apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Misalnya kita melihat di Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Jadi firman Tuhan juga mengajarkan bagaimana sikap kita kepada sesama. Kita lihat di Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap satu sama lain. Penuh kasih sayang dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Ini yang ada dalam pikiran kita. Ketika ada orang jahat, kita harus mengampuni dia. Kenapa? Karena kita pun dulunya jahat. Tuhan ampuni kita. Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan. Tuhan tidak melihat seberapa besar kesalahan yang pernah kita lakukan. Tidak, saudara. Pengampunan Tuhan itu sempurna dalam hidup saudara dan saya. Jadi kita harus belajar supaya kita juga mengampuni orang itu. Atau orang yang bersalah kepada kita. Atau orang yang jahat kepada kita. Itu sesama kita. Yang harus kita ampuni juga, saudaraku. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Kemudian Matius pasal 6 ayat yang ke-14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapa yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapa yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Ini clear. Ini ayat jelas, saudaraku. Kenapa kita tidak mau mengampuni? Kenapa kita sakit hati? Saudara, saya mau tanya, sakit itu menyenangkan enggak? Ya kan?
Kalau orang sakit secara fisik berobat dong ke rumah sakit ya, supaya tidak sakit. Tapi kenapa kita sakit hati? Oh, enggak ada ya, enggak ada sakit hati di sini. Enggak ada yang pernah sakit hati, Bapak Ibu? Enggak pernah ya? Puji, oh pernah, ada yang pernah ya. Kenapa? Jangan dong kita sakit hati. Jangan. Ya, enggak boleh kita sakit hati, sakit jiwa. Orang yang mudah tersinggung itu masih sakit jiwa, saudaraku. Iya, sakit jiwa dia. Ya, lupa, masa orang enggak boleh tersinggung? Enggak boleh. Kamu sudah mati, kata Tuhan Yesus. Hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Kita sudah mati. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan bukan sakit hati, yang kita pikirkan itu adalah perkara-perkara yang di atas, perkara yang kekal. Ini yang harus menjadi persiapan hidup kita, saudaraku. Jangan kita kedistrak oleh hal-hal seperti itu. Tadi sudah saya katakan, saya ulangi berkali-kali, jangan pikiran kita kacau, kedistrak oleh hal-hal yang tidak menguntungkan diri kita dalam mengiring Tuhan, tidak menguntungkan hidup kita di dalam menyembah Tuhan, tidak menguntungkan hidup kita di dalam kita hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Ya saudaraku, ayo kita semua di sini mau berjuang. Yang terakhir Kolose 3:13, salinglah mengampuni. Jika seorang ada alasan untuk mengampuni orang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni. Ya saudaraku, jadi siapa sesama kita? Adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun dia. Dan sesama kita adalah orang-orang yang harus kita kasihi, seperti diri kita mengasihi diri sendiri. Itu sesama. Ya saudaraku, kita berharap semua di sini. Ya, saya pribadi berharap, ayo kita berjuang, saudaraku. Kita juga punya banyak kekurangan. Tetapi percayalah, kalau kita punya niat, kemudian punya tekad sungguh-sungguh, mau menghidupi firman. Walaupun mungkin kelihatannya itu mustahil, sulit, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus pasti menolong hidup saudara, menolong hidup saya untuk mampu melakukan firman dalam kehidupan kita. Ya saudaraku, selamat berjuang untuk mengasihi sesamamu. Ya Tuhan memberkati. Amin.